Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fatwa Syarifuddin dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dan manajemen proses bisnis, tuntunan bisnis dan respon organisasi, dukungan teknologi informasi, dan perkembangan teknologi berbasis web dan aplikasi. Yang pertama adalah proses bisnis dan manajemen proses bisnis. Proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian langkah yang saling terkait yang ditugaskan kepada setiap pemangku kepentingan untuk pekerjaan tertentu untuk memberikan produk atau layanan kepada pelanggan. Setiap pemangku kepentingan melakukan tugas khusus yang menjadi spesialisasi mereka untuk mencapai tujuan konkret. Langkah-langkah ini sering diulang berkali-kali oleh banyak pengguna dengan cara standar dan dioptimalkan. Proses yang baik dipresentasikan sebagai alur kerja atau diagram alur dari langkah-langkah logis. Untuk menggunakannya lebih lanjut, berikut contoh proses bisnis. Contohnya adalah perusahaan perlu mempekerjakan orang yang memenuhi syarat untuk pekerjaan manajer produk. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil dalam proses ini. Pertama, manajer SDM akan menerbitkan iklan di portal pekerjaan dengan menyebutkan keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk pelamar yang memenuhi syarat. Setelah jumlah lamaran yang diminta diterima, seorang dari tim akan menghubungi pelamar yang tertarik dan meminta mereka untuk datang untuk wawancara. Wawancara akan dilakukan di mana para kandidat harus melewati beberapa putaran untuk mengamankan posisi kerja. Kandidat yang paling cocok akan dipilih berdasarkan nilai kelulusan dan ekspektasi yang telah ditentukan. Manajer SDM akan membuat kandidat yang dipilih menandatangani dokumen dan kontrak tertentu. Kandidat yang dipilih akan dilatih oleh pelatih yang ditugaskan sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Nantinya, tools, tugas, dan dokumen yang diperlukan akan diberikan kepada karyawan baru. Proses ini akan diulangi dengan cara yang terstandarisasi dan dioptimalkan setiap kali perusahaan perlu merekrut karyawan baru. Jenis proses bisnis. Proses pertama. Ini adalah proses fundamental dari sebuah bisnis di mana perusahaan mengirimkan produk akhir kepada pelanggan. Setiap langkah yang terlibat dalam proses ini bekerja untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Proses dukungan. Proses dukungan tidak menambah nilai ke produk akhir secara langsung, tetapi membuat lingkungan untuk proses utama agar beroperasi secara efisien dan efektif. Proses ini mendukung operasi sehari-hari suatu organisasi. Proses manajemen. Proses manajemen mengatur operasi, tata kelola perusahaan, dan manajemen strategis. Proses ini menetapkan tujuan dan standar yang mengarah kepada kerja proses primer dan pendukung yang efisien dan efektif. Selain perencanaan, proses ini juga melibatkan pemantauan dan pengendalian proses bisnis lainnya. Proses manajemen digunakan untuk mengelola bisnis melalui perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan operasional. Proses bisnis selalu memainkan peran penting dalam berfungsinya organisasi dan strukturnya. Proses yang terencana dan strategis akan membantu usaha dengan cara-cara berikut. Pengurangan pengeluaran dan risiko. Sebuah proses terencana dan baik akan mengurangi pengeluaran dan risiko dengan meletakkan cara-cara yang paling efisien untuk melakukan pekerjaan dengan mempertimbangkan potensi kekurangan di masa depan. Mengurangi kesalahan manusia. Mengurangi kesalahan manusia atau human error dengan mendistribusikan tugas kepada orang-orang yang berspesialisasi di bidangnya. Meningkatkan efisiensi. Meningkatkan produktivitas departemen dengan memetakan hal yang harus dilakukan dan langkah relevan yang terbaik untuk bisnis. Lebih fokus pada pelanggan. Proses yang baik adalah langkah yang berorientasi pelanggan. Ini terus memperbarui perusahaan tentang keinginan pelanggan dan ulasan tentang produk dan layanan. Menjembatani kesenjangan komunikasi. Menjembatani kesenjangan komunikasi antara perusahaan dan pelanggannya melalui ulasan dan riset pasar. Manajemen waktu yang lebih baik. Proses yang benar juga akan meningkatkan efisiensi waktu dengan mengembangkan strategi dan diagram alur untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tertentu. Adaptasi teknologi baru. Proses ini seringkali terus berubah dan meningkat seiring waktu.
Perusahaan mengadopsi teknologi baru untuk tetap berdiri tegak dengan meningkatkan proses bisnis sesuai dengan teknologi terbaru. Manajemen proses bisnis atau proses manajemen atau BPM. Manajemen proses bisnis berfokus pada menemukan, mengoptimalkan, memodelkan, memantau, dan menganalisis aktivitas bisnis dan mengelola proses yang terjadi sebelumnya. Agenda utamanya adalah mengelola setiap proses yang terjadi pada perusahaan untuk mencapai tujuan yang berwujud dan tidak berwujud. Bisnis proses manajemen mengarah ke langkah-langkah lain seperti desain proses bisnis dan pemodelan proses bisnis. Bisnis proses manajemen seringkali melibatkan penggunaan alat BPM yang menambah nilai bagi perusahaan dalam hal produktivitas yang lebih tinggi, pengeluaran yang berkurang, kontrol yang lebih baik, dan visibilitas yang lebih tinggi. Tuntutan bisnis dan respon organisasi. Tuntutan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kombinasi dari faktor sosial, hukum ekonomi, fisik, dan politik yang memengaruhi kegiatan usaha. Perubahan signifikan dalam salah satu faktor yang mungkin membuat tekanan bisnis pada sebuah organisasi. Untuk menghadapi perubahan ekonomi global saat ini tergantung cara pandang atas globalisasi sebagai tantangan yang dapat menjadi perubahan. Memasuki tren globalisasi harus dimaknai sebagai bentuk kebahagiaan karena saat ini kita telah memasuki era globalisasi yang dimana teknologi informasi dikendalikan oleh sebuah chip yang ada dalam ponsel untuk menerima segala informasi yang ada dalam seluruh dunia. Respon organisasi. Ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi perubahan bisnis, yaitu meningkatkan kualitas SDM. Dengan meningkatkan kualitas SDM, bisnis yang dijalankan bisa survive dari persaingan yang sangat ketat dengan cara memberikan pelatihan, pengetahuan tentang teknologi saat ini, dan juga dengan meningkatkan kualitas diri sendiri sebagai pemimpin di suatu bisnis. Responsif. Cepat tanggap dan responsif terhadap perubahan yang terjadi dapat dihadapi jika memiliki SDM yang berkualitas. Ketelitian dalam melihat peluang baru, kecepatan dan menangani keluhan konsumen. Tanggap terhadap serangan kompetitor membutuhkan strategi yang ampuh untuk menghadapinya. Jika salah dalam menangani keluhan konsumen, maka konsumen akan kecewa dan meninggalkan Anda, kemudian beralih ke kompetitor. Upgrade teknologi. Karena perkembangan dan pertumbuhan teknologi yang sangat cepat, maka kita harus bisa mengembangkan teknologi yang mendukung usaha kita dengan cara mengganti teknologi yang lama dengan teknologi yang baru sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas untuk dapat bersaing dengan kompetitor. Meningkatkan akses informasi. Informasi merupakan salah satu sesuatu yang sangat penting saat ini. Sehingga kita harus bisa mengembangkan sumber informasi yang kita dapat bukan hanya dari televisi, radio, atau surat kabar, tetapi juga melalui internet, sosial media untuk mendapatkan informasi yang lebih baik, dan juga dengan mengembangkan sumber informasi maka pengetahuan dan wawasan kita juga ikut bertambah. Evaluasi pencapaian target. Jika kita menjalani suatu bisnis, maka diperlukan adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan bisnis yang sudah kita jalani, apakah sudah baik atau masih ada kekurangan yang ada dalam bisnis kita. Dukungan teknologi informasi. Saat ini semua perusahaan yang bergerak di bisnis pastinya menggunakan TI dalam mendukung semua kinerja perusahaannya. Oleh karena itu, TI perannya menjadi sangat penting dan sangat dibutuhkan. 4 hal yang perlu diperhatikan saat melakukan penyelarasan strategi bisnis dan IT, yaitu arahan yang jelas, clear direction, komitmen, komunikasi, dan integrasi antar fungsi. Perkembangan teknologi berbasis web dan aplikasi. Bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, manfaat teknologi informasi hadir dalam berbagai bentuk, dari pengolahan data dengan komputer, e-learning, dan pengerjaan tugas berbasis IT. Dampaknya pun semakin terasa di masa pandemi seperti sekarang, karena kegiatan belajar mengajar tidak bisa dilakukan secara langsung untuk sementara waktu.
Aktivitas tersebut kini mengendalikan perangkat seperti laptop dan smartphone untuk pengajar online hingga mengumpulkan tugas. Dunia perbankan. Perbankan adalah lembaga lainnya yang mendapatkan manfaat maksimal dari kehadiran teknologi informasi. Beberapa benefit yang akan Anda rasakan adalah transaksi e-banking melalui smartphone hingga pembuatan rekening secara online. Kehadiran teknologi informasi tak dipungkiri membantu perbankan melayani nasabah tanpa harus meminta mereka datang ke cabang kantor. Jadi, Anda tak perlu lagi mengantri atau menempuh jarak jauh untuk mengurus dokumen ke kantor cabang. Dunia bisnis. Tanpa teknologi informasi, kegiatan bisnis yang melibatkan platform online menjadi mustahil. Maka dari itu, sejumlah pelaku bisnis mulai memfokuskan strategi pemasaran mereka dengan mengandalkan teknologi canggih. Sementara bagi konsumen, penerapan teknologi informasi memudahkan mereka saat mencari barang atau jasa yang dibutuhkan dalam waktu cepat dengan harga terjangkau. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.